Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini bakalan ngomongin sebuah film Korea nih. Ada film Korea baru yang tayang di Netflix. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton film ini tanpa lu googling terlebih dahulu sebelum nonton, tanpa lu cari satupun informasi soal filmnya, bisa aja lu gak tahu kalau ini adalah sebuah sequel, bukan film original, bukan film pertama. Ini adalah sebuah sequel dari salah satu film Korea yang paling populer tahun lalu dan bahkan jadi perwakilan mereka ke Oscar tahun ini, tahun 2024. Walaupun akhirnya nggak lolos shortlist. Judul film yang bakal gue review kali ini adalah Badland Hunters, yang merupakan sequel dari Concrete Utopia. Nah, lu masih pada inget nggak tuh? Tuh tayang di Indonesia juga ya, tayang bioskop. Tapi Badland Hunters ini langsung tayang streaming di Netflix. Dan begitu gue nonton, gue agak terkejut sih. Awalnya gue bahkan nggak tahu kalau ini adalah sequel Concrete Utopia. Gue cuman oke, ada film Korea baru yang main Ma Dong-suk, gue harus nonton gitu. Tapi gue sama sekali nggak tahu kalau ini adalah sequelnya Concrete Utopia. Dan apalagi ini tipe film yang lumayan beda. Setelah gue tonton, gue semakin bingung itu kalau misalkan ini bisa jadi sequel gitu. Karena keduanya ini adalah film yang lumayan beda gitu. Kalau Concrete Utopia, di luar cerita bencana alamnya yang emang bisa jadi sebuah tontonan blockbuster ya, itu adalah satir kan. Dia film satir yang tajam banget ngeritik berbagai persoalan sosial di Korea gitu. Dari soal jurang kelas sampai konsumerisme dan lain-lain, itu satir yang tajam banget. Makanya gue paham pada saat Korea ngejadiin itu wakil mereka di Oscar, sangat-sangat mewakili wajah negaranya gitu. Nah, di Badland Hunters tuh beda gitu. Satir-satir yang tadi itu semuanya tuh dipinggirin. Ya gue gak akan bilang dibuang, tapi dipinggirkan gitu, gak jadi sorotan utama. Dan beda juga sama film pertamanya. Badland Hunters nih pendekatannya udah gak lagi realis. Kalau film pertamanya ya gue gak bilang 100% realistis ya, tapi kan approach-nya itu cenderung realis. Kalau yang ini enggak, kalau Badland Hunters itu berubah jadi action, distopia, science fiction gitu. Yang kalau dari cerita sebenarnya jauh lebih klise sih. Karena yang jadi jualan utama emang bukan cerita di sini, tapi Pak Bos Ma Dong-suk dan tinju mautnya itu, si One Punch Man real life. Tapi sebelum gue review, izinkan gue dulu untuk seperti biasa berterima kasih sama teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini. Gue lupa ini udah dibuka berapa bulan, tapi gue ngeliat jumlah membernya itu masih konsisten, yang artinya kalian masih bersabar dan masih setia bersama kami yang lagi belajar ini bikin membership. So terima kasih dan semoga kita bisa lebih baik lagi. Oke? Jadi Badland Hunters ini settingnya 3 tahun habis gempa di Concrete Utopia yang ngancurin seisi Korea. Dan di sini kita ngeliat nih sekelompok orang yang tinggal dalam kondisi kekurangan air di tengah padang gurun, di tengah padang yang gersang gitu. Dan salah satunya adalah Namsan yang diperanin sama Ma Dong-suk. Dia ini pemburu dan sering berburu makanan buat orang-orang bareng partnernya Choi Ji-won. Gue nonton Badland Hunters nih baru beberapa menit pertamanya dan gue udah langsung mikir oke, ini film harus ditonton sama orang-orang yang pengen belajar gimana sih cara untuk memperkenalkan protagonis. Hal yang kadang sering dilupain ya. Lu bikin film, misalkan film pendek atau film panjang, mau apapun genrenya, drama, horror, action, anything. Atau mungkin di medium-medium yang lain, gak harus film, bisa jadi series, bisa jadi web series, atau mungkin literasi buku. Kadang yang sering dilupain adalah perkenalan protagonis. Kayak ya udah gitu, muncul begitu aja. Alangkah baiknya nih kalau misalkan di kemunculan pertamanya, dari detik pertama dia muncul, penonton atau penikmat karya lu itu udah langsung ngerasa terikat gitu sama protagonis lu, atau minimal ngerasa wow, ini nih orang yang akan gue ikuti perjalanannya selama beberapa jam ke depan gitu. Nah, Badland Hunters ini ngajarin hal itu. Kalau lu mau tahu cara memperkenalkan protagonis lu dengan keren, tonton film ini. Gue gak akan mau reveal terlalu jauh lah, karena biarkan lu nonton sendiri, tapi lu tonton dan lu perhatiin gimana sih pertama kalinya si Namsan, si Ma Dong-suk ini diperkenalkan ke kita. Itu keren banget. Gue yakin semua yang nonton film ini dari pertama kali ngeliat si Namsan itu beraksi akan langsung ngerasa oke, ini orang badass, ini orang brengsek, ini orang gila nih. Kalau di Concrete Utopia kan konfliknya itu rebutan apartemen antara penghuni sama pendatang. Nah, kalau apartemen di sini di Badland Hunters itu jadi semacam oasis. Tapi yang bisa tinggal di sana cuma anak muda terpilih yang bakal dikasih kesempatan buat dapat pendidikan di apartemen itu. Salah satunya adalah si mbak-mbak cakep bernama Suna yang hidup berdua sama neneknya. Nah, Suna itu
itu diajak ke apartemen tadi sama seorang guru yang diperanin si tante-tante cakep Jang Yong Nam. Tapi karena ngerasa ada yang nggak beres, si Namsan sama Jiwan tuh milih buat ngejar Suna, langsung dikejar gitu. Dari tengah jalan mereka menemukan fakta kalau ternyata musuh yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Bukan manusia biasanya gimana, lu tonton sendiri, nanti lu akan tahu. Ya intinya sih nanti begitu sampai di apartemen ya, settingnya pindah ke apartemen yang tadi gue mention, tuh mulai kerasa beberapa kritik sosial di ceritanya sih. Dari soal jurang kelas tuh masih ada, terus soal eksploitasi ke generasi muda itu ada. Cuman emang nggak terlalu diperdalam gitu. Kalau di Concrete Utopia kan dalam banget kan, nusuk banget, kuat banget. Kalau di sini ya semacam ada aja gitu, cuma tipis-tipis aja gitu. Soalnya pokok bahasan utamanya itu adalah hal klise tentang eksperimen si ilmuwan gila gitu, mad scientist yang udah nggak tahu sih berapa ratus atau berapa ribu kali kita tonton di film gitu. Klise, makanya tadi gue bilang cerita emang bukan jualan utama film ini. Lah orang tiap lagi nggak nampilin action nih, kan nggak selalu ada action ya, ini bukan The Raid gitu. Setiap kali actionnya tuh nggak ada, naskahnya itu nggak bisa ngasih cerita yang menarik. Gue masih bisa ngikutin ya, karena ceritanya tuh standar banget, simple banget, sangat-sangat sederhana. Gue bisa ngikutin, tapi gue nggak yang wah mantengin layar banget pada saat actionnya nggak ada. Kalau misalkan actionnya nggak ada tuh mungkin cuman 2-3 menit gitu masih oke lah. Tapi ada titik di tengah. Gue inget tuh di tengah-tengah itu sekitar mungkin 5 menitan atau bahkan lebih itu nggak ada action, dan gue udah yang cuman menatap layar kosong gitu karena nggak ada cerita yang kuat untuk mengikat penonton. Tapi emang actionnya harus diakuin top, luar biasa ini. Sutradaranya itu namanya adalah Hom Yung Heng ya, yang nantinya tahun ini juga bakal ngedirect film berjudul The Roundup Punishment. Satu lagi installment terbaru dari The Roundup ya. Gua nggak tahu itu rilisnya tanggal berapa di Korea, tapi biasanya kalau ngikutin 2 film The Roundup terakhir sih sekitar Mei ya. Dia bakal ngedirect itu. Dan setelah nonton Badland Hunters, jujur gue tuh langsung excited sama Roundup Punishment. Di The Roundup yang kemarin, Roundup No Way Out tuh gue masih terhibur ya, masih ya tipe-tipe actionnya Ma Dong-suk yang fun, yang jotos-jotosan gitu. Cuman gue mulai ngerasa oke, ada pengulangan formula, terus kelihatan gak se-fresh film-film sebelumnya, gak se-fresh The Roundup atau The Outlaws. Setelah nonton Badland Hunters, gue jadi excited sama Punishment karena si sutradaranya ini bener-bener jago banget maksimalin kelebihannya si Ma Dong-suk. Dengan cara apa ya? Dengan cara nampilin action yang ya sesuai sama skill si aktor gitu. Berantemnya tuh hard hitting, brutal. BTW ngomongin Ma Dong-suk ya, Pak Bos Ma ini adalah aktor Korea favorit gue sih. Jujur kalau gue ditanya siapa aktor Korea favorit lu, gue akan jawab dengan sangat yakin dan cepat Ma Dong-suk, Don Lee gitu. Kalau ngomongin urusan acting mungkin dia nggak sekeren Song Kang Ho atau Choi Min Sik gitu, jauh pasti jelas. Bahkan kalau misalkan lu mau bandingin soal action ya, dia itu nggak selincah siapa sih nama-nama kayak Iko Uwais, Tony Jaa, Scott Adkins gitu dalam pamer jurus sambil koprol gitu. Dia mungkin nggak selincah itu, gerakannya cenderung lebih terbatas gitu. Even di sini di film ini Pak Bos sendiri tuh masih kalah lincah dibanding si An Ji Hye yang meranin militer, dan dia tuh keren banget karena katanya ngelakuin 99% stunnya sendiri. Anjir keren banget nih mbak satu. Tapi kalau ngomongin karisma itu loh, karismanya Pak Bosma ini nggak tertandingi asli. Gue nonton film ini atau film-film dia yang lain deh, dia belum ngapa-ngapain, dia cuman berdiri, mungkin diem, terus matanya tuh menatap lurus gitu. Semua penonton pasti langsung bisa ngerasain, anjir ini orang keren, ini orang tuh badass, ini semua musuh pasti bakal langsung modar gitu. Dan dia belum ngapa-ngapain, dia belum ngomong, dia belum jalan, dia belum ngangkat senjata, jadi dia cuma berdiri, that's it. Kayak di film ini di Badland Hunters tuh kelihatan di salah satu adegan pas sebelum dia ngebantai beberapa militer gitu. Ada nanti adegan massacre di dalam apartemen itu yang keren banget pokoknya. Dan sebelum dia ngebantai musuh-musuhnya itu dia masuk gitu aja, cuman masuk bawa golok, that's it. Dan gue langsung wah anjir ini orang keren banget. Dan karisma untuk seorang action hero itu penting. Mau lu sekeker apapun badan lu ya, mau lu berotot segimana pun, mau lu 6 pack, 8 pack, 10 pack or whatever gitu, mau lu sejago apapun bela diri, kalau misalkan lu gak punya karisma, penonton gak akan bisa percaya kalau oke, ini orang jagoan. Dan Badland Hunters nih buat gue kayak itu sih, kayak usaha buat nyariin lawan sepadan buat Ma Dong-suk. Soalnya preman biasa dia udah gak berkutik gitu, preman udah kalah, mafia kayak semua, militer gak ada bekasnya gitu, nggak bersisa. Makanya di sini dikasih lah segerombolan mutan gitu, atau segerombolan zombie atau segerombolan zombie mutan ya, pokoknya itulah makhluk-makhluk ala-ala zombie dan mutan gitu buat lawan dia gitu. Karena lo mau nandingin dia sama siapa lagi? Lawan manusia biasa udah
dengan gampangnya gitu, udah dikasih aja nih makhluk-makhluk aneh ini. Dan itu gue akuin bikin klimaksnya itu luar biasa seru. Klimaks Badland Hunters ini pokoknya lu tungguin gini. Begitu filmnya pindah setting ke apartemen, begitu jagoannya tuh nyampe di apartemen, udah lu lupain plot, lupain apapun itu logika dan lain-lain, udah enjoy. Kemungkinan ini bakal jadi salah satu action paling seru tahun ini. Well, kalau ngomongin hasil cerita dan lain-lain sih memang jujur ada sedikit rasa kecewa yang lihat satir tajam di Concrete Utopia itu diilangin di sequelnya. Tapi buat gue itu bisa dibayar lunas sama actionnya gitu. Ini urusan itu aja sih, ekspektasi aja. Kalau misalkan lu berekspektasi ini tontonan yang sama kayak Concrete Utopia, mungkin lu akan kecewa, mungkin lu akan ngerasa kok jadi kosong ceritanya. Tapi kalau misalkan lu ekspektasinya adalah pengen terhibur karena ini film yang main tuh Ma Dong-suk, Don Lee, udah puas lu. Cukup ekspektasi ngelihat si Pak Bos ini apa sih ngebantai mutan gitu, terus bikin mereka kelempar cuman dengan tinju dia atau nyabut kepala mutan itu pakai tangan kosong, udah lu ekspektasi hal kayak gitu dan lu akan puas. Kalau skor buat Badland Hunters ya gue kasih 7,5 dari 10 lah. Coba Netflix kalau nggak salah nih pada saat review ini dibuat filmnya tuh lagi ada di itu ya, puncak top 10 movies Netflix di Indonesia kalau nggak salah, mumpung lagi tren sikat. Oke, kalau yang udah nonton juga filmnya, nonton Badland Hunters, dan kalian punya review kalian sendiri, bisa dibagiin di kolom komentar, bebas nulisin apapun, tuliskan opini kalian. Dan jangan lupa juga like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami, bisa dengan berbagai cara. Seperti biasa, ada super thanks, ada Saweria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan Anda masing-masing. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.